Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Semangat pagi semuanya. Apa kabar? Jumpa lagi dengan saya Esi Malaisari Sakti dalam mata kuliah Keamanan Informasi. Sebelumnya, Ibu izin share terlebih dahulu untuk mata kuliah kita hari ini adalah tentang kriptografi. Nah, ini Ibu share terlebih dahulu ya. Kita lihat di sini. Jadi kalau kemarin sudah kita bahas tentang kriptografi, maka kita ingat kemarin itu ada kriptografi klasik dan kriptografi modern. Nah, yang kita bahas hari ini adalah kriptografi klasik. Kita tahu bahwa kriptografi klasik adalah kriptografi yang pembuatannya itu menggunakan kertas, peta, batu, ya, serta alat-alat lainnya yang tidak menggunakan komputer atau perangkat mesin modern lainnya. Nah, yang kemarin itu ya. Sementara kriptografi modern sudah menggunakan perangkat komputer. Ya. Nah, kalau kita lihat di dalam ciri daripada kriptografi klasik, yaitu di sini adalah bahwa dia menggunakan berbasis karakter, ya, baik berupa tulisan, ya karakternya, atau bisa juga berupa pesan yang ingin disampaikan itu berupa gambar, ya seperti yang kemarin kita sudah jelaskan. Ya. Nah, untuk kriptografi klasik dia menggunakan kunci simetris. Kemarin kita sudah juga bahas tentang kunci simetris dan kunci asimetris. Kunci simetris adalah kunci yang menggunakan antara penerima dan pengirim menggunakan kunci yang sama. Masih ingat ya? Nah, kalau kita lihat di sini, algoritma daripada kriptografi klasik itu ya sesuai dengan perkembangannya ada dua teknik, yaitu teknik substitusi dan teknik transposisi. Teknik substitusi adalah teknik dengan mengganti huruf-huruf plain text dengan huruf ciphertext. Jadi nanti kita huruf plain text-nya apa, nanti proses enkripsinya akan menjadi ciphertext. Begitu juga kita akan mengganti, bagi si penerima akan mengganti huruf ciphertext itu dengan proses deskripsi menjadi plain text kembali. Kalau teknik substitusi adalah mengubah susunan atau posisi huruf plain text ke posisi yang lain. Ya, jadi ingat ya, ada teknik substitusi, ada teknik transposisi. Nah, kita lihat sekarang dengan teknik substitusi. Ya, Cipher substitusi adalah cipher dengan cara mensubstitusikan huruf ya plain text dengan huruf lainnya sesuai yang diterapkan. Jadi sesuai dari bagaimana penggunanya, ya, atau bagaimana saat kita membuat daripada kunci itu sendiri. Jadi prinsip utama cipher substitusi adalah menukar setiap huruf pada plain text dengan sesuatu huruf yang lain. Ya. Ciphertext memiliki beberapa varian atau memiliki beberapa jenis. Yang pertama adalah monoalfabetik cipher, ada homofonik substitusi cipher, ada polyalfabetik substitusi cipher, dan polygram substitusi cipher. Jadi ada 4 ya. Apakah hanya ada 4? Enggak, ada banyak. Yang kita bahas hari ini hanya 4. Ya. Sekarang kita mulai dengan monoalfabetik cipher. Ya. Monoalfabetik itu digunakan untuk membuat kunci rahasia menggunakan kata-kata yang mudah diingat. Jadi kita akan berproses pada alfabetik. Kita tahu jumlah alfabetik itu ada 26. Sehingga dengan monoalfabetik kita bisa menggunakannya atau kita bisa mensubstitusikannya menjadi dua
kali 26 kali 26. Ya, jadi sangat banyak sekali. Ya. Oleh karena itu, kita pada monoalfabetik akan membuat kunci dengan menggunakan kata-kata yang mudah, yang kita ingat. Ya. Nanti kata-kata tersebut akan disusun dan bila huruf yang diinginkan sudah ada, maka tidak dapat digunakan kembali. Sedangkan bila ada huruf yang belum digunakan, maka dapat digunakan di belakang kata-kata tersebut. Ya. Agak bingung ya, oleh karena itu Ibu kasih contoh. Misalnya kita mempunyai kunci. Karena ini bersifat simetris, kita tentu janjian antara pengirim dan penerima. Oke, kita menggunakan kunci dalam kelompok kita ini adalah aku sayang padamu kuncinya. Sehingga pada saat kita akan mengirim berita, kita akan mengirimkan data, maka data itu akan kita enkripsikan ya dengan menggunakan kunci. Kunci yang kita buat saat ini adalah kuncinya aku sayang padamu. Nah, dengan menggunakan monoalfabetik, maka kita akan susun. Kita susun kuncinya ini, kita lihat bahwa di dalam algoritmanya tidak boleh ada kata-kata yang sama. Kita lihat di sini, aku, ya kan? Tidak ada sayang, S-nya bisa. A sayang, di A-nya ini, ya di A pada kata sayang, A-nya nggak boleh. Maka menjadi AKUS, YNG. Padamu, A-nya juga nggak boleh, menjadi PD. Mu, M. U-nya tadi sudah dipakai di aku, jadi tidak boleh. Sehingga kalau kita ringkas menjadi AKUSYNG PDM. Nah, kita ingat bahwa dalam alfabetik ada 26, sehingga kita tambahkan dengan huruf yang lain yang tidak ada di dalam kunci rahasia yang sudah kita ringkas lagi. Sehingga yang belum ada adalah B, C, E, F, H, I, J, L, O, Q, R, T, P, W, X, Y, Z. Ini menjadi, kita ringkas, kita tambahkan dengan yang tidak ada. Sehingga kalau kita lihat menjadi, di sini kita akan lihat di sini menjadi, ciperteksnya adalah A, K, U, S, Y, N, G, P, D, M. Kita sambungkan ke yang tadi, B, C, E, F, H, I, J, L, O, Q, R, T, P, W, X, Z. Nah, ini adalah untuk ciperteksnya. Kita siapkan plain teksnya, yaitu alfabet yang sudah ada. Ya, alfabet yang kita gunakan yaitu A, B, C, sampai Z. Nah, ciperteksnya maka kita tuliskan ciperteksnya di sini. Kita sudah punya dengan kunci tadi, aku sayang padamu. Nah, sehingga setelah kita janjian antara pengirim dan penerima, kita sudah siapkan ya kuncinya tadi, ya, sehingga pada saat kita akan mengirimkan data yang dikirim adalah soal UTS dan jawabannya. Soal UTS dan jawabannya kita kirim, kita enkripsi dulu, ya. Kita enkripsi sehingga di sini data asli atau kita kenal dengan plain text soal UTS dan jawabannya ini kita ganti. Bagaimana cara gantinya? Kita lihat, kita cari. Ini plain text-nya S, kita cari ini S. S ini ciperteksnya adalah O. Maka kita tulis di sini O. Lalu O di plain text-nya O, ciperteksnya adalah A. Ini adalah H. Lalu A, ciperteksnya adalah A, sehingga kita tetap tulis A. Lalu L, kita tulis dengan C. Ya. Begitu juga dengan U. U di sini kita ganti dengan R. Ya. Lalu plain text daripada T itu ciperteksnya adalah Q. Kita ganti lagi menjadi Q di sini. Lalu D. D ini adalah, kita lihat ciperteksnya S, kita tulis. Dan seterusnya. Sehingga data yang dikirim, ya tadi plain text-nya soal UTS dan jawabannya, datanya menjadi ini. O, H, A, C, R, Q, O, S, A, F, M, A, P, A, K, A, F, X, A.
Gitu ya. Mudah sekali kan untuk mono alfabetik. Sangat-sangat mudah. Itu seperti itu, ya. Lalu kita cari lagi. Kalau tadi kita enkripsikan data yang tadi, data OCHACRKOSAFMAVAKAFXA kita kirim, ya kan? Kita kirim, lalu diterima. Pada saat diterima, maka dia akan mendeskripsikan. Cara mendeskripsikannya dibalik. Ya, ini adalah cipher teksnya, ini adalah plain teksnya. Jadi begitu huruf O, kita lihat O itu adalah S. Maka kita tulis S. Lalu H, kita cari H itu adalah O. Lalu A, kita cari A itu adalah menjadi A. Dan C itu menjadi L. Dan seterusnya. Sehingga menjadi nih soalut de jawabannya. Nah ini sehingga kita bisa apakah soal UTS, UTSEDA, ya, dan seterusnya. Sehingga kita bisa mencari, oh ya, kalau gitu menjadi soal UTS dan jawabannya. Gitu ya. Karena ini kan dalam satu kesatuan yang tidak ada spasi. Sehingga si penerima akan mencoba untuk menspasikannya. Sampai sini jelas? Jadi sangat mudah kita menggunakan mono alphabetics. Ya. Jadi ini sudah mulai satu sehingga algoritmanya sudah ada. Kita lihat ya. Lalu kita cobakan lagi, kita pelajari lagi untuk judul yang lain ya. Dari klasik ya, yaitu tadi homoponic substitution cipher. Jadi homoponic substitution cipher ini adalah cipher dengan konsep menggantikan satu alfabet. Jadi perhatikan satu alfabet dengan menggunakan alfabet tetap atas satu set. Ya. Jadi menggunakan alfabet kuncinya itu menggunakan alfabet yang tetap atau satu set. Sampai contoh di sini misalkan huruf C, ya. Nah ini huruf C. Huruf C ini ya untuk cipher teksnya adalah XZ. Tapi untuk N cipher teksnya ada satu set nih. Ada AG, ada AJ, ada BH dan sebagainya. Ya. Jadi di sini kalau tadi di monoalfabetik ya satu ke satu gitu ya. Kalau ini enggak. Ini bisa dengan satu set alfabet. Tergantung bagaimana kita membuat perjanjian dengan penerima. Ayo kita bikin janjian. Kan gitu ya. Ayo kita bikin janjian. Apa nih ininya cipher teksnya untuk alfabet yang ada. Nah, kita janjian. Nah, ini dipegang. Nah, rumus ini atau algoritmanya ini dipegang oleh si penerima. Ya. Nah, jadi kalau kita ambil contoh, ibu pergi ke pasar. Kita lihat gunakan di sini dengan menggunakan katakanlah tabel yang kita sudah ada janjian. Jadi tabelnya bebas ya. Bagaimana perjanjian nanti antara pengirim dengan penerima. Ya. Nah, kita lihat di sini ya. Misalkan di sini ada tadi ibu pergi ke pasar. I-nya apa nih? Wah, gitu ya. I-nya. I itu ada AB, ada CD, ada EF. Nah, kita mau pakai apa? Terserah. Kita mau pakai apa? Nah, saat ini saya mengambil CD. Gitu ya. Jadi bebas kita mau ngambil apa aja. Ya. Misalkan kita di P-nya nih sini nih. P. Di P cuma satu key. Berarti sudah key. Nggak bisa ganti lagi. Karena di perjanjian kita, di tabelnya adalah P itu untuk cipher teksnya adalah P key. Dan seterusnya. Ya. Nah ini kita lihat proses enkripsinya. Nah ini sudah, sehingga kalau prosesnya bagaimana? Gampang sekali. Ya. Gampang sekali kita untuk merubahnya. Ya. Ini untuk homopanik. Gampang ya. Jadi ibu pergi ke pasar, kita sesuaikan. Nah, yang saya buat, yang saya kirim kepada pengguna, misalnya kita satu kelompok 3 orang. Tadi saya I-nya menggunakan CD. Bisa aja teman yang tadi menggunakan bukan CD, tapi menggunakan
misalnya I tadi, oh AB. Nah, jadi pada saat deskripsi kita akan melihat tadi, ya. Kalau cipertennya sini kita lihat CD, kita cek C ada nggak? Oh C satu huruf nggak ada, berarti dua huruf CD. Kita lihat CD mana CD? Oh CD itu adalah I, gitu ya. Lalu SA, SA kita cek mana SA di mana SA, gitu ya. Atau misalnya U, SA, XZ. Nih kan kita lihat XZ. XZ ada di mana nih? XZ. Kita cari tuh XZ. XZ, XZ, XZ. Oh ini dia. XZ ada di U. Nah ini terlihat bahwa dengan homofonik ini menjadi lebih sulit dibandingkan dengan tadi mono alfabetik. Ya, jadi lebih lebih sulit. Ya, nah ini dia. Sampai sini jelas? Oke, kita lanjutkan lagi dengan eh, polyalphabetic substitusi. Nah, polyalphabetic substitusi ini kita juga dikenal dengan yang namanya vinegere. Ya. Nah, kenapa? Karena tadi ciper substitusi itu dijelaskan pertama kali oleh Leon Battista. Lalu, ya, dia menggunakan tabel vinegere. Maka biasanya disebut dengan menggunakan eh, vinegere substitusinya. Ya. Nah, menggunakan tabelnya itu adalah namanya tabula recta. Ya, menggunakan tabula recta. Ya. Nah, untuk menggunakan tabula recta, yaitu kunci plain text-nya sebagai posisi pada tabula recta untuk mendapatkan ciperteksnya. Sedangkan untuk melakukan deskripsi, kunci daripada ciperteksnya digunakan sebagai penanda posisi untuk mendapatkan plain text-nya. Gitu ya. Nah, untuk lebih mudahnya kita lihat di sini, ini adalah tabelnya, maaf, ini adalah tabelnya. Ya. Lalu kita lihat misalnya kuncinya tadi, saya tarik ini dulu ya. Saya taruh sini adalah plain text aku suka padamu. Saya mau ngirim surat kepada Anda tulisannya aku suka padamu. Kunci, nah ini misalnya kunci. Kunci yang udah kita sepakati karena kita menggunakan simetris adalah kuncinya dia akan pulang. Dia akan pulang. Itu kuncinya. Ya. Dia akan pulang. Sehingga kita cek di sini, ya. Kita lihat antara plain text dan kuncinya dengan menggunakan tabelnya. A, jadi harus sama ya, harus sama ya. Jadi harus sama. Nah ini. Kalau nggak sama gimana? Ya diulang lagi. Ya diulang lagi, diulang lagi. Misalnya di sini aku suka padamu ada berapa huruf nih? Ada 6/13. Aku suka padamu karena kamu cantik sekali. Jadi nanti di sini diulang lagi. Dia akan pulang, dia akan pulang dan seterusnya. Gitu ya. Nah, untuk contoh di sini aku AD. Kita lihat di sini AD. Nah, ini AD. AD. Antara A dan D pertemuannya adalah D. Maka kita lihat cipertek dari plain text-nya A adalah D. Lalu kita cari lagi K dan I. Kita cek lagi. K nih K. K dan I. Mana nih I? Nih. K dan I ini dia. K dan I itu adalah S. K dan I itu adalah S. Terus U. U dan A. U ini deh. Dan A nih dia. U dan A ini adalah tetap U. U dan A adalah tetap U. Jadi kita tulis tuh U. S dan A. Kita cek. S dan A. S dan A tetap S. U dan K coba. U dan K. Kita cek. U dan K. Cek nih. U dan K-nya di mana nih? Nah, ini di sini ya. Nah, ini ya. U dan K. U dan K adalah ini. U dan K mana K? K ini.
Kak, ini nih, Kak, nih, Kak, nih, Kak, nih, Kak, nih, Kak, nih, Kak. Nah, ini deh. U dan K itu adalah U dan K itu adalah E. U dan K itu adalah E. Nah, ini dia. Ya. U dan K itu E. U dan K itu adalah E. Demikian seterusnya. Sehingga aku suka padamu yang kita kirim, yang akan kita kirim, maka pada saat dikirim setelah melalui enkripsi menjadi DSU SEKN EU OAZA. Ya, itu untuk menggunakan tabel rekta atau kita kenal dengan Vinegere. Yang kedua adalah polygram substitution chipper. Ya. Polygram chipper ini merupakan teknik dengan memasukkan atau mensubstitusikan pada huruf yang dikelompokkan dalam beberapa kelompok. Ya. Misalnya AD diganti Z atau aku diganti Ina, terserah, bebas saja. Ya. Akan tetapi di sini ya, dia menggunakan yang namanya matriks 5 kali 5. Menggunakan matriks 5 kali 5. Nah, ini dia. Ya. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, sampai 25 ini matriksnya. Ya, jadi kalau polygram substitution jitter menggunakan matriks 5 kali 5. Nah, kita lihat misalnya contohnya. Ya, kita lihat di sini Indonesia. Ya, apa nih ya? Kita cek sini dulu nih. Makanya. Nah, ini. Aku suka padamu ini. Yang mana ini? Nih. Kunci yang kita sepakati adalah Indonesia. Kelihatan ini. Indonesia. Nah, ini. Indonesia negara yang merdeka. Ya. Contoh ya, kunci yang kita sepakati adalah Indonesia negara yang merdeka. Jadi sepakati antara pengirim dan penerima. Ya, karena kriptografi klasik menggunakan simetris, ya. Jadi di sini kita lihat tahap pembuatan kuncinya sama dengan kunci yang ada, kita harus buang ya, untuk algoritmanya nih ya, buang huruf yang berulang dan huruf J bila ada. Jadi kalau ada yang berulang, ada yang huruf berulang dibuang atau huruf J-nya juga dibuang. Ya. Sehingga Indonesia negara yang merdeka, kita lihat di sini kita ringkasnya Endo, ya kan? Indo, Indo. N-nya berulang, hilang. E-nya bisa, E, S-nya bisa, I-nya nggak bisa, dia harus hilang. A-nya bisa, N lagi di sini, negara ya, N-nya nggak bisa. E-nya juga nggak bisa, G-nya bisa, ya. A-nya nggak bisa, R-nya bisa. A-nya lagi nggak bisa, untuk yang Y-nya bisa, A, N, G-nya nggak bisa. Ya. Merdeka, M-nya bisa, E-nya nggak bisa, R-nya nggak bisa. D-nya udah ada, nggak bisa. E-nya nggak bisa, K-nya bisa, A-nya. Sehingga kita lihat di sini, kunci tadi kita ringkas menjadi INDO, Indo, ESA, GRY, MK. Nah ini. Karena kita tahu bahwa alfabet itu terdiri dari 26, maka kita harus tambahkan. Ya, kita tambahkan dengan huruf yang lain kecuali J. Ingat ya, J dibuang. Ya, sehingga kita masukkan nih, yang kurangnya apa nanti? A, B belum, jadi kita masukkan B. B, C belum, kita masukkan F dan seterusnya menjadi ini. Nah, setelah kita menjadi dari kunci yang ada, ya, lalu kita masukkan ke dalam kolom 5 atau bujur sangka 5 kali 5, ya kan? Ini kita masukkan. Nah, ini kita masukkan. Nah, setelah kita masukkan ini, maka yang kolom ini kita tambahkan di sini. Nah, menjadi kolom ini. Nih. Terus yang ini kita tambahkan. Nah, ini. Ya, jadi seperti ini. Ya. Setelah kita buat,
kita menjadi seperti ini. Sampai sini nyambung dulu, ya? Ya. Kalau sudah, jadi dibuang dulu huruf yang sama, setelah itu kita tambahkan, ya, dengan asumsi tidak boleh ada huruf J. Lalu kita masukkan, setelah kita masukkan, kita tambahkan satu kolom, ngambilnya dari sini, kita pindahkan, lalu satu baris di bawahnya, yaitu ini juga kita pindahkan. Nah, seperti ini. Oke, kita lanjut. Misalnya contohnya, plain text-nya aku suka padamu. Kita akan mengirimkan berita aku suka padamu. Sebelum kita kirim, kita lakukan enkripsi. Enkripsi datanya, maka kita buat di sini enkripsi datanya. Ya, kita buat dulu ya. Aku suka padamu. Nah, udah. Hurufnya ada nggak nih? Ya, sudah. Tuliskan pesan. Nah, untuk enkripsi, nah proses enkripsinya ganti huruf J dengan bila ada. Ini algoritmanya. Tulis pesan dalam pasangan berurutan. Ya. Lalu setelah itu bikin pasangan berurutan atau digram dua-dua ya. Lalu jangan sampai ada huruf yang sama. Jika ada yang sama, sisipkan dengan Z di tengahnya. Jadi misalnya di sini aku ucapkan, aku ucapkan. Berarti U dengan U, itu nggak boleh, harus disisipkan dengan Z. Tapi untuk contoh kita kan aku suka, jadi AU dengan S, jadi tidak masalah. Ya, sehingga di sini sudah kita lihat kita buat pasangan hurufnya ya menjadi bigram yaitu AK, UK dan sampai AMU. Nah, di sini U nggak ada pasangannya, makanya harus ditambahkan dengan Z di akhirnya. Ya, kalau sama dipisahin dengan Z, kalau kurang kita tambahkan dengan Z pula. Ya, sehingga plain text kita aku suka padamu ini kita pisah menjadi seperti ini. AK, US, UK, AP, AD, AM, dan UZ. Nah, setelah itu baru proses enkripsinya. Ya. Algoritma enkripsinya dihafal ini. Jika ada dua huruf yang terdapat pada kunci yang sama, maka tiap huruf diganti pada huruf di kanannya. Jadi kalau samaan, maka dia pakai huruf yang di kanannya. Yang B, jika ada dua huruf pada kolom yang sama, maka tiap huruf diganti pada huruf di bawahnya. Ya. Nah, tapi jika dua huruf tidak pada garis yang sama atau kolom yang sama, maka huruf pertama diganti pada perpotongannya. Ya. Lalu kolom kedua dengan ya, maka huruf pertama diganti dengan huruf perpotongannya baris huruf pertama dengan kolom huruf kedua. Nah, huruf keduanya diganti pada titik sudut keempat dari persegi. Oke, kita lihat di sini. Ya. Misalkan tadi kita ada plain text-nya AK, US, ya, UK, AP, AD, AM, UZ. Nah, sekarang kita cari AK. Kita lihat di sini. Nah, ini dia nih AK. AK. AK ini adalah pada kolom yang sama. AK pada kolom yang sama. Karena pada kolom yang sama, maka kita lihat di sini ini aturan nomor 1 ya. Pada kolom yang sama aturan nomor 2 B ya, yaitu maka pada baris di bawahnya. Jadi A baris bawahnya jadi K, K baris di bawahnya jadi L. Nah ini dia. A baris di bawahnya jadi K, K baris bawahnya jadi L. Ya, menjadi AK menjadi KL. Yang kedua adalah US. Nah ini dia US sama nih. US sama pada kolom yang sama. Pada kolom yang sama sehingga S mundur ke bawahnya jadi M dan U ke bawahnya pada I. Ya. Ini berlaku untuk kolom ataupun baris. Lalu yang ketiga UK.
UK. Nah, ini UK. UK ini barisnya beda, kolomnya juga beda. Jadi kita ambil perpotongannya. U dengan K. Perpotongannya bisa UK di sini, bisa perpotongannya di sini. Ya kan? Antara M dan V perpotongannya. Sehingga kita lihat UK, huruf pertamanya U, maka diambil pada baris yang pertama. Huruf pertamanya U, maka di sini. Tidak boleh ngambil yang ini, karena kan U sesuai dengan barisnya di sini. Menjadi V. Nah, K-nya diambil yang mana? K-nya diambil pada sudutnya. Sudutnya mana nih? Oh, sudutnya. Karena dia membentuk seginya di sini, maka K itu diganti dengan M. Nyambung ya? U jadi F karena ini adalah pertemuannya. Kebetulan karena ininya adalah perseginya adalah 2, 3 nih ya. Nah ini maka K M. Tapi kalau seandainya perseginya di sini misalnya U dan B. U dan B maka U-nya menjadi W, B-nya menjadi tetap M karena ini pojoknya. Nyambung ya? Karena kita sekarang UK, jadi U maka pojok dari K ini adalah M. Ya. Sekarang AP. AP mana? A dan P. Nah ini dia, A dan P. Tertera pada kolom yang berbeda. Ya, tertera pada kolom yang berbeda. Ini pakai aturan C juga nih, sama nih. Ya. Jadi A dan P. Nah nih, A dan P. A dan P. Di sini A dan P. Ini jadi segi empatnya di sini ya. Ini. A dan P. Nah, A yang pertama tidak bisa menjadi L karena dia harus sesuai dengan barisnya. Jadi G. P, ujung P mana? L. Ya, karena cuma dua gini dong ya. Ya, tapi kalau misalnya tadi misalnya S dengan P, maka di sini ada di P-nya menjadi H gitu ya. Jadi karena di sini cuma dua, jadi A dan P, jadi A-nya sesuai dengan barisnya. Perpotongannya mana? Yang ini. Karena perpotongannya bisa juga L kan, tapi yang diambil adalah yang sesuai barisnya, jadi G. Terus P, pojok P-nya mana? Ini dia L. Jadi P-nya diganti dengan L. Menjadi G dan L. Sekarang kita lihat menjadi yang ketiga selanjutnya AD. A dan D. Nah, di sini. A dan D. A dan D. Nah, ini A dan D. Baris beda, kolom beda. A dan D. Berarti segi empatnya di sini nih. A dan D. A yang pertemuannya mana? Bisa G, bisa N. Tapi yang dekat dengan A, yang satu baris dengan A adalah G. Pojoknya dari D apa? Karena 4 jadi N. Jadi di sini menjadi G dan N. Gitu juga untuk AM. AM, nah ini dia. AM. Ini segi empatnya di sini. AM. Nih. Jadi A lebih dekatnya kepada S. S yang satu barisnya. N pojoknya adalah K. Lalu kalau UZ nanti dia ini. Nah UZ. UZ satu baris. Kalau UZ satu baris maka kita lihat di sini adalah pada ke bawahnya atau samping kanannya. Ya. Jadi U menjadi V, Z menjadi U. Sehingga kalau kita gabungkan plentek daripada aku suka padamu yang dimana plenteknya kita tambahkan Z ya menjadi di sini menjadi ciperteksnya KLMIPWGLXZKNU apa KPU. Nah ini dia ya. Ini dia. Ini proses enkripsinya. Proses deskripsinya seperti apa? Ya kita balikkan. Kita kembalikan. Misalnya kita ambil contoh di sini KL. KL di sini KL. Nah, KL. Satu kolom. Kalau tadi turun maka sekarang naik. Naik ke atas K menjadi A, lalu L menjadi K. Jadi hasilnya adalah AK. Gitu ya. MI, mana kita cari? MI ini dia. MI. MI satu baris, satu kolom sama. Berarti kalau tadi mundur berarti kita naik MI. M-nya menjadi M-nya menjadi MI ya. M-nya menjadi M ini deh. Oh, ini bisa ke sini nih. Nah, MI ya, MI. Jadi M-nya menjadi U, M-nya menjadi U. Ya,
M-nya menjadi U, jadi U-nya menjadi S. M-I. M-I tadi kan. Jadi US tadi ya. US. U-nya menjadi I, S-nya menjadi U-nya menjadi I, S-nya menjadi M. Jadi IM bukan M ini menjadi IM. IM. IM ya. Nah, ini kita ganti ya. HM ini kan menjadi US. 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 Jadi turun ya. U-nya menjadi I, S-nya menjadi M. Jadi IM. Ini bukan M ini tapi IM. 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 I-nya menjadi nanti naik menjadi U, M-nya naik menjadi S. Ini salah ya. Nih, harusnya KLIM. KLIM. Ini KLIM nih, ini kebalik nih. Ini harusnya, oke, saya ganti dulu. Ensau, saya ganti di sini ya. Harusnya ini menjadi bukan MI tapi IM. IM. Nah, oke, saya ganti M. Yang ini juga bukan MI tapi menjadi IM. IM, oke. Nah, lalu tadi V, kita cek ya, VM. Jadi VM ya tadi ya, menjadi PM. PM. Maka U menjadi V dan K menjadi M. Maka ya, U menjadi I dan eh, harusnya U dulu nih. Maka U menjadi I, ya harus tadi ini. U menjadi I, U menjadi I, ya kan? Dan S menjadi I dan S menjadi M. Sehingga IM. Nah, itu harus hati-hati yang nulisnya ya. Nah, Ibu Aji ini kalau nggak dicek salah nih ya. Nah, harus IM ya. Jadi harus teliti. Ya, ya. Jadi di sini IM. Begitu juga tadi di sini UK. UK. Berarti UK. Udah bener ya kalau UK ya. Ini. Oke, kalau gitu Ibu slide show lagi. Nah, ini ya. Jadi S dulu kan harusnya U dulu kan harus dulu U dulu dong yang ditulis U menjadi I, S-nya menjadi M. Jadi di sini menjadi IM ya. Jadi itu kebalikannya ya. Jadi kalau kita lihat di deskripsinya jika dua terdapat huruf di atasnya, kebalikannya ya sama juga. Jika dua huruf pada baris yang sama, dihubungkan pada baris yang ke kirinya. Kalau tadi kanan, maka sekarang kiri. Gitu ya. Sampai sini ada yang ditanyakan? Jelas? Oke, bisa Anda coba yaitu eh, untuk apa namanya data yang dikirimnya adalah nama Anda masing-masing. Ya. Minimal nama Anda masing-masing minimal berapa nih untuk plain text-nya? Nama Anda masing-masing ya minimal 2 kata. Misalnya Esi Malais gitu ya, jangan Esi aja, pendekkan. Esi Malais. Oke? Ada pertanyaan? Bila ada pertanyaan, silahkan tulis di kolom komentar. Dan juga yang tidak ada pertanyaan, silahkan tulis hadir sebagai absen Anda. Ya. Sampai di sini, ya, kembali lagi kalau gitu. Eh, jumpa lagi pada minggu yang akan datang. Saya kira cukup sekian. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.